welcome back to Trigo Channel. Oke, kali ini aku mau sharing sama kalian buat para mahasiswa yang masih bingung, nggak punya sumber penghasilan lain selain dari orang tua. Aku mau share pengalaman aku, pengalaman teman-teman aku yang kita tuh sebagai mahasiswa tuh punya sumber penghasilan lain. Jadi kita tuh bisa happy-happy, bisa senang-senang, terus bisa nabung juga dari itu. So, tonton video ini sampai habis karena nanti di akhir video itu bakal ada sesi bonus. Check it out. Kalian tuh ngerasa nggak sih kayak aduh pandemi nih, covid gak kelar-kelar, tugas numpuk, dosen ini ngasih tugas, ini ngasih tugas, semuanya ngasih tugas, sedangkan deadline tuh di mana-mana. Kalian pasti juga ngerasain kayak gitu kan. Selain mikir tugas, kita tuh juga mikir kenapa nggak ada pemasukan yang biasanya tuh dapat jatah bulanan atau jatah harian dari orang tua, tapi kali ini tuh kayak bener-bener kosong gitu. Pengen main buat refresh otak gitu, buat ketemu teman-teman lagi yang biasanya tiap hari ngumpul di kampus, terus sekarang jarang banget ketemu. Aku di sini mau ngasih info nih buat kalian, gimana sih biar jadi mahasiswa itu nggak bokek, gimana biar jadi mahasiswa itu tetap melakukan kegiatan, tapi kegiatannya itu selain bermanfaat nih, terus kalian tuh juga bisa dapet ilmu, terus kalian juga bisa dapet penghasilan tentunya. Itu emang tujuan kita. Emang udah nggak bokek lagi nih, kedepannya kalian bisa mandiri secara finansial. So kalian tuh nggak harus dikit-dikit minta uang dong, minta uang bayar ini, bayar itu. Kalian tuh kadang tuh risih gitu nggak sih, kayak aku tuh udah gede masih punya adik-adik tapi sering minta uang terus sama orang tua gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi, aku belum dapet pekerjaan, aku kan masuk kuliah dan lain sebagainya. Itu bukan alasan guys, kali ini kalian harus mulai, oke? Kegiatan yang pertama itu kegiatan yang bisa kalian lakuin baik online maupun offline. Terus kalian juga bisa lakuin baik itu di masa pandemi kayak gini ataupun di masa nanti kalau misalkan udah normal gitu ya. Ini cocok banget sih buat sekarang, karena kalian tahu kan di masa kayak gini tuh banyak banget anak-anak sekolah yang lagi butuh banget pembimbing buat belajar mereka. Kalau misal orang tuanya sibuk kerja, nggak bisa ngajarin, nggak ada waktu, ini bisa banget peluang buat kalian buat ngerjain. Apa itu? Tentunya kalian bisa jadi tentor les privat. Oke, ini itu aku bakal bahas ya. Ini tuh dulu tuh aku pernah jadi tentor les privat. Dulu aku ngelakuinnya itu mandiri sama ikut lembaga gitu guys. Jadi tuh yang mandiri itu aku ngelesin anak kelas 5 SD, terus yang ikut lembaga itu aku ngelesin anak TK karena waktu itu tuh aku tuh masih semester 3 gitu. Terus dari lembaganya minta kalau nggak TK SD ya siapa cepet ya dapet gitu kan. Terus udah aku mau sharing yang mandiri. Yang mandiri itu nanti kalian bisa langsung ke anak didiknya itu, ke orang tuanya. Kalau misal ada orang tua yang butuh, tetangga kalian kayak saudara kalian atau bahkan dari relasi-relasi kalian. Dulu itu aku matok harga per pertemuan sekitar 30.000. Itu untuk anak kelas 5 SD ya. Itu hitungannya murah sih, soalnya tuh ada yang di atas itu gitu. Tapi waktu itu ya udahlah, karena aku tuh masih awal gitu memulai jadi tentor ini. Untuk satu pertemuannya itu 2 jam guys. Satu minggu itu ada 2 kali pertemuan. Itu untuk semua mapel ya. Kalau dari lembaga itu sistemnya nanti tuh dikelolanya tuh dari lembaga itu gitu. Kalian tuh daftar, terus kalian tuh kayak dites gitu. Habis dites kalian tuh nanti kalau misal ada peluang gitu bakal dikabarin sama lembaganya. Kalau misal kalian cocok, oke, untuk lokasinya di sini, terus sekolahnya tuh tingkat SD, SMP atau SMA gitu. Kalau misal cocok, oke, lanjut langsung kalian kayak kontrak gitu sama lembaga. Terus nanti untuk pembayarannya nih dari lembaganya itu bakal transfer ke kalian.
Untuk menjadi tentor les privat ini, dulu itu aku sebulan itu bisa dapat sekitar 440.000 per bulan. Dari situ aku bisa yang namanya hangout sama teman-teman, terus aku bisa beli baju gitu ya, namanya ya gimana ya, kita kan butuh baju buat kuliah keseharian gitu ya. Terus di situ aku juga bisa nabung lumayan dikit-dikit lah bisa. Terus nggak terlalu tergantung sama orang tua gitu. Kalau misal ada tugas, butuh fotokopi, butuh print, beli buku dan lain sebagainya, perduniawian mahasiswa ini guys. Kegiatan atau aktivitas yang kedua yang bisa nambah sumber penghasilan kalian, ini juga bisa banget kalian terapin buat masa pandemi ataupun nanti kalau misalkan udah nggak pandemi lagi atau udah normal situasinya, nggak kayak gini gitu ya. Kegiatan ini itu kegiatan bisnis. Aku akan bahas tentang bisnis ini guys. Ini tuh pengalaman aku pribadi jujur. Dulu waktu awal-awal kuliah semester 1, semester 2 gitu, aku bisnis. Tim aku tuh 3 orang. Kita itu produksi jilbab. Produksi ya guys, mulai dari milih kain, beli kain, terus ngejahitin sendiri. Habis ngejahitin sendiri, aku itu perlu marketing, pemasaran sendiri, terus nanti pas penjualan juga sendiri, COD, terus ngirim-ngirim paket, dan tugas mulai menumpuk guys, tugas menumpuk. Terus habis tugas numpuk kita mikirin kita nggak ada waktu nih buat ini semua gitu. Akhirnya ya udah di situ kita bagi hasil, kita bagi 3 orang, terus ya udah kita udah nggak bisnis lagi gitu. Akhirnya di semester berapa ya, 3 atau 4 gitu, aku nemu 1 orang yang emang kayaknya bisa nih kita bisnis bareng gitu. Akhirnya kita satu tim, itu ada 2 orang, aku sama teman aku. Kita itu sistemnya nggak produksi guys, kita tuh lebih ke reseller. Jadi kita tuh pulaan barang terus kita jual. Jualannya itu macem-macem banget. Kalau misal pertama jilbab tuh, kita jual jilbab. Nambah lagi itu kita jualan baju cewek. Kita juga jualan botol kayak tumbler gitu, karena waktu itu tuh emang lagi boomingnya tumbler, banyak banget yang nyari, gila waktu itu. Wah happy banget sih, kayak sekali COD itu kita bisa kayak omset 1 juta gitu sekali COD doang. Tuh ada reseller ke kampus-kampus lain gitu, terus mereka resellernya itu masarin ke temen-temennya gitu. Dari bisnis itu juga kita bisa ke Bali gratis, kita juga dapat uang saku buat ke Balinya. Belum lagi nanti kita ada pembagian hasil. Nah, kalian yang mikir, aduh aku kan gak punya bakat bisnis, terus marketingnya gimana, aku bingung, aku mau jualan apa, terus aku nyari suppliernya gimana ya, dan lain sebagainya. Cuman 1 doang rahasianya, tau gak sih? Intinya tuh kalian tuh harus mulai dulu, kalian tuh nyoba dulu aja, terjun dulu. Kalau misalkan kalian reseller ataupun dropshipper, kalian tuh nggak harus modal kok. Kan habis nonton video ini nih, kalian coba deh nyari-nyari supplier gitu. Sekarang banyak banget tuh marketplace, ada Tokopedia, ada Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Ataupun kalian nih punya tetangga kalian tuh ada yang UMKM, ada yang bisa dipasarkan gitu. Oke, kalian bisa mulai dari situ, kalian ambil barang dari situ, terus kalian jual deh, by online. Lumayan kan, daripada kalian pandemi nggak ngapa-ngapain, mending jualan kalau menurut aku, ya nggak sih? Tips yang ketiga, nah ini pengalaman dari teman aku, kalian bisa kerja part time. Kerja part time ini sebenarnya susah-susah gampang sih guys. Kalau dulu itu teman aku, dia itu kerja di cafe atau restoran gitu. Kerjanya itu sepulang kuliah kok, sore sampai malam, atau malam habis maghrib sampai jam 9 atau jam 10 gitu. 1 bulan itu 400 sampai 500 ribu. Lanjut step yang keempat. Yang keempat ini tuh tricky sih guys. Soalnya ini tuh kalian tuh perlu nyari beasiswa. Kalian tahu gak sih sebenarnya tuh banyak banget beasiswa buat anak kuliahan. Sadar gak? Pernah nyari info gak? Jadi sebenarnya untuk mahasiswa ataupun siswa banyak banget beasiswa yang disediain, baik itu dari kampus, dari perusahaan yang emang kerja sama kampus, atau misal kalian ikut organisasi, ada perusahaan yang kerja sama organisasi kalian terus ngasih beasiswa, itu ada banget guys. So buat kalian yang mau nyari beasiswa, kalian bisa banget cari-cari info dulu tuh, terus kalian yang namanya
males atau mager tuh jangan banget sih guys. Buat ngisi-ngisi kayak gitu tuh emang nggak boleh males, nggak boleh mager. Terus banyakin doa, karena itu tuh kayak tes SBM, tau gak sih, bejo-bejonan gitu ya. Intinya banyakin doa, usaha, itu sih kuncinya. Dulu tuh aku tuh pernah ikut yang namanya bantu penelitian dosen. Dulu itu aku sempat ikut 2 penelitian di dosen jurusan aku. Penelitian yang pertama itu lebih ke ini sih guys, kayak pertaniannya Kabupaten Magelang tuh seperti apa, perkebunannya seperti apa, wisatanya seperti apa. Di situ aku bener-bener penelitian sama tim aku. Tim aku itu ada satu tim tuh 4 orang, yang 3 orang Magelang, aku orang Semarang sendiri. Kok bisa dapet uang ikut penelitian? Ya iyalah, dapat uang, dosennya kan nanti juga dapat uang dari Dikti, terus tim kita kan juga dibiayain, kan kita yang ngelakuin, yang terjun langsung ke lapangan. Jadi ini guys, aku itu waktu itu dapat kayak biaya transportasi, terus biaya akomodasi selama di Magelang, terus dapat biaya konsumsi buat makan selama di Magelang, terus dapat uang saku juga, terus dapat uang pulsa buat komunikasi dan lain sebagainya. Jadi tuh udah diplot-plotin gitu sama dosen aku, satu tim ini tuh kebutuhannya berapa. Lumayan bisa kalian coba guys. Terus pengalamannya tuh gila, keren banget. Pengalamannya luar biasa banget. Sampai di Magelang, muter-muter Magelang, ke semua kecamatan di Magelang, menelisik semuanya, wincian. Gitulah, warah gila. Tapi seru banget sih, aku jadi kangen penelitian. Hai teman-teman penelitian aku, miss you guys, miss you. Lanjut, aku juga pernah ikut penelitian di Pekalongan. Ini kita itu penelitian tentang batik, tentang pasar batik di Pekalongan kayak gitu ya. Gitulah, kita wawancara, terus kita nyari data dan lain sebagainya buat penelitiannya dosen. Kalian tuh juga punya pengalaman yang lebih dari teman-teman kalian, terus kalian juga bisa dapet income. Itu tadi berbagai kegiatan atau aktivitas yang bisa kalian lakuin selama pandemi maupun nanti kalau misalkan udah normal, buat kalian para mahasiswa yang pengen dapat penghasilan lebih, nggak ngandelin orang tua terus, bisa mandiri secara finansial, bahkan kalian bisa nabung ataupun investasi sejak dini guys, karena waktu muda itu nggak boleh kita sia-siakan sih. Nggak ada lagi yang namanya mahasiswa bokek, nggak ada lagi yang namanya mahasiswa ngeluh, pusing, mikirin keadaan. Yang ada itu mahasiswa yang pinter nyari peluang atau mahasiswa yang males. Kalau kalian bisa mandiri sejak sekarang, kenapa harus nunggu nanti-nanti, ya kan? Banyakin pengalaman dan ambil setiap kesempatan, oke? Buat kalian yang suka sama video ini, dukung aku terus, dukung channel ini terus. Buat kalian yang mau aku sharing-sharing tentang apa lagi yang sekiranya tuh bermanfaat buat kalian semua, karena aku tuh pengen bermanfaat buat banyak orang, asik. Ya intinya kalau kalian suka terus ngerasa video ini tuh bermanfaat, semoga setelah nonton video ini kalian bisa dapat penghasilan tambahan selain dari orang tua. Terus kalian juga bisa lebih produktif tentunya di masa pandemi kayak gini, oke? See you guys, see you in the next video.